Akan menjelaskan tentang perlawanan rakyat Mataram. Sultan Agung merupakan sultan ketiga Kesultanan Mataram dan berkuasa pada 1613 sampai 1645 Masehi. Pada masa kekuasaannya mereka mencapai puncak kejayaan. Hampir seluruh wilayah di Pulau Jawa dikuasai oleh Mataram. Namun salah satu wilayah yang belum ditaklukkan oleh Sultan Agung yaitu Batavia yang saat itu dikuasai oleh VOC. Dalam perkembangannya, Sultan Agung menganggap VOC sebagai ancaman karena berusaha menghalangi kapal dagang Mataram yang akan berdagang ke Malaka. Oleh karena itu, Sultan Agung mengirim pasukannya untuk menyerang Batavia. Serangan tersebut terjadi dua tahap, yaitu serangan pertama terjadi pada 1628. Serangan kedua terjadi pada tahun 1629. Untuk mendukung kebutuhan logistik pasukannya, Sultan Agung membangun lumbung-lumbung padi di Tegal dan di Cirebon. Tetapi serangan Mataram terhenti oleh pertahanan VOC. Gubernur Jenderal J.P. Coen mengirimkan kapal perang untuk membakar lumbung padi pasukan Mataram. Tindakan tersebut menyebabkan pasukan Mataram kekurangan bahan makanan. Akibat kelelahan dan kekurangan makanan, pasukan Mataram memilih mundur. Ambisi Sultan Agung tidak seimbang dengan kemampuan militer dan logistik yang dimilikinya. Meskipun demikian, melalui diplomasinya, Sultan Agung berhasil memaksa VOC mengirim upeti secara periodik ke Mataram. Selanjutnya saya akan menjelaskan dampak positif dan negatif perlawanan rakyat Mataram dalam sejarah Indonesia. Yang pertama ada dampak positifnya, penguatan identitas nasional. Perlawanan rakyat Mataram melawan penjelajah Belanda membantu membangun kesadaran nasionalisme di Indonesia, menggalang persatuan antar etnis dan membentuk rasa kebangsaan yang kuat. Kemudian ada inspirasi untuk perjuangan selanjutnya. Perjuangan Mataram menjadi inspirasi bagi gerakan nasionalis dan perlawanan lainnya di masa depan, seperti perlawanan melawan jelajah Jepang dan kemudian perjuangan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya ada dampak negatif, kekerasan dan penderitaan. Perang di Ponorogo yang terjadi selama perlawanan ini menyebabkan banyak korban jiwa, penderitaan, dan kehancuran di kedua belah pihak. Perang ini juga menciptakan ketegangan antar etnis. Kedua ada ekonomi yang terpuruk. Konflik ini merusak ekonomi Jawa dan menghambat pertumbuhan sosial dan ekonomi di wilayah tersebut. Kemudian yang terakhir ada pembagian politik. Perlawanan ini juga mengakibatkan pembagian politik antara pihak yang mendukung Mataram dan pihak yang mendukung Belanda, yang berdampak pada ketidakstabilan politik di wilayah tersebut. Oke teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan materi saya yang ketiga, yaitu perlawanan rakyat Banten. Pada abad ke-16, Banten merupakan salah satu bandar perdagangan terpenting di wilayah Kepulauan Indonesia. Selain itu, Banten merupakan penghasil lada terbesar di Jawa Barat pada saat itu. Pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tritayasa, Banten ini dapat menggulingkan Makassar dan Aceh sebagai bandar perdagangan lada terbesar di Kepulauan Indonesia. Kedudukan Banten ini dapat mengganggu praktik monopoli perdagangan lada yang dilakukan oleh VOC atau Foch. Sementara itu, Banten menganggap kedudukan VOC atau Foch itu mengganggu atau mengancam stabilitas dan kedaulatan kerajaan. VOC ini atau Foch ini berusaha untuk melemahkan peran Banten sebagai bandar perdagangan dengan cara blokade terhadap aktivitas perdagangan di Banten. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan dampak-dampak dari perlawanan rakyat Banten. Perlawanan rakyat Banten ini mengakibatkan berbagai perubahan dan dampak, baik dampak positif dan dampak negatif. Contoh dampak positifnya yaitu membuat semangat juang untuk mengusir bangsa asing yang menduduki wilayah Nusantara menjadi meningkat. Selain itu, perlawanan juga mempengaruhi bandar perdagangan internasional di Banten sehingga bisa menjadi ramai kembali walau hanya sebentar. Selain itu, dampak positifnya juga terdapat pada Banten dapat menjalin kerjasama dengan kerajaan-kerajaan lain seperti Kerajaan Makassar, Cirebon, dan Bangka. Selain itu ada juga dampak negatifnya, yaitu kedudukan VOC di Nusantara menjadi lebih luas dan pelabuhan Banten yang dulunya ramai menjadi lebih sepi. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang perlawanan etnik Tionghoa. Perlawanan etnik Tionghoa di bawah kekuasaan VOC Batavia menjelma sebagai pusat perdagangan yang sangat penting.
Saat itu pelabuhan Batavia menjadi pintu keluar masuk sebagai komoditas yang laku di pasar internasional. Akan tetapi memasuki abad ke-18, perekonomian dunia mengalami guncangan yang menyebabkan turunnya harga gula. Kondisi ini sungguh memengaruhi perekonomian Batavia. Akibatnya angka pengangguran di Batavia meningkatkan jumlah pengangguran tersebut. Dipengaruhi dengan jumlah imigran etnik Tionghoa yang tidak mempunyai keahlian pemandangan, kota Batavia saat itu diwarnai dengan keberadaan pengemis di jalan-jalan. Akhirnya pada 1727 VOC mengeluarkan kebijakan bahwa setiap orang Tionghoa yang telah tinggal di Batavia selama 10-12 tahun harus memiliki surat izin bermukim yang disebut biasanya yaitu Permise Febreges atau masyarakat sering menyebutnya surat pas. Pada 9 Oktober 1740, para serdaru VOC melakukan perampokan di pembersihan etnik Tionghoa. Permukiman etnik Tionghoa di Batavia dibakar. Sementara itu, orang-orang Tionghoa yang bersenang bekerja diseret keluar dari lingkungan pemukiman. Mereka dibantai dengan kejam. Serta peristiwa 9 Oktober 1740, etnik Tionghoa berusaha meninggalkan Batavia. Etnik Tionghoa kembali ke Batavia setelah VOC mengeluarkan izin tanggal genap kepada etnik Tionghoa. Baik, di sini saya akan membahas materi saya yaitu tentang dampak positif dan negatif perlawanan etnik Tionghoa. Yaitu dampak positif pertama, Batavia tertata rapi dengan penerapan kebijakan surat pas. Yang kedua, warga Tionghoa yang sudah lama tinggal dan mendapat surat pas terhitung aman. Berikut dampak negatifnya yaitu banyak warga Tionghoa yang menjadi korban dan perlawanan ini. Yang kedua, masih banyak warga Tionghoa yang tidak dapat mendapatkan kelayakan pasca atau setelah perlawanan. Sekian, terima kasih.